Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, seperti biasa Lintas Banua sepekan minggu ini kembali hadir menjumpai Anda. Dan sejumlah informasi serta ragam peristiwa yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Kali ini di Minggu 14 November 2021 bersama saya, Lini Astalina. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita mulai informasi pertama di Lintas Banua sepekan minggu ini. Proyek pembukaan jalan penghubung antara Dusun Pematang Kanas, Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, dengan Dusun Riam Pinang, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, kini mulai dikerjakan melalui kegiatan karya bakti TNI. Keberadaan jalan penghubung ini nantinya diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah Provinsi Kalsel dengan TNI ditandai dengan dilaksanakannya karya bakti TNI tahun 2021 berupa peningkatan badan jalan ruas Dusun Pematang Kanas, Desa Kiram di Kabupaten Banjar dengan Dusun Riam Pinang, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut sepanjang 12,4 km dan lebar 8 meter. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel, Zulkifli, dengan Danrem 101 Antasari Brigjen Firmansah, disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahabirin Nur. Pengerjaan pembukaan jalan penghubung ini dimulai dari tanggal 11 November hingga 25 Desember 2021 mendatang melalui program karya bakti Korem 101 Antasari yang didanai melalui APBD Perubahan Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021 senilai 2,9 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel menyebutkan bahwa pembangunan jalan tersebut selaras dengan misi pembangunan Pemprov Kalsel, yakni membangun daerah pinggiran, membuka konektivitas antara pedesaan maupun perkotaan. Paman Birin juga mengapresiasi sinergitas TNI dalam membangun infrastruktur daerah terisolir di Kalimantan Selatan. Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar desa, maka akan semakin memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke desa-desa wisata di Kalimantan Selatan. Dan untuk itu, sinergisitas antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Korem 10 Antasari sungguh sangatlah diperlukan demi mewujudkan pembangunan infrastruktur antar desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel, Zulkifli, mengatakan pembangunan jalan ini diharapkan dapat mempermudah lalu lintas perekonomian dan perdagangan masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh pembakal Desa Kiram, Wardanian Syah. Selain memangkas jarak menuju Tanah Laut, tak lagi harus memutar, ia pun menantikan akses telekomunikasi di daerah tersebut. Paman Birin juga berkomitmen untuk tetap memanfaatkan karya bakti TNI. Jadi kerjasama ini dikomitkan sejak tahun beliau menjabat, kerjasama dengan TNI selalu terus dibina. Jadi bukan hanya kita lihat hasil outputnya berupa jalan aja, tetapi adanya sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah itu juga cukup baik. Jadi kita sangat terima kasih usulan adanya dalam Pembirin, nantinya dikabulkan Pembirin lewat sini. Kita tadi Dinas BPMC sangat berterima kasih. Adanya ada gini, terima kasih. Karena sebelumnya jerong kita ada pernah. Jadi artinya desa Ekitang ini bisa kira nih zaman Paman Birin nih ya. Sebelum Paman Birin kan kita ya nangarang kita. Artinya desa Kiram nih alhamdulillah terbuka akses jalan. Sinyal bang ya? Kalau sinyal di sini ya benar bang. Masalah kita sebagai pembakar kesulitan. Artinya warga ini kan zaman sekarang ini ada sekali yang online.
sistem ini melaksanakan jaringan internet. Terbukanya jalur tersebut membuka potensi wisata baru di wilayah tersebut seperti Gunung Pematang Kaca yang kerap dikunjungi untuk acara perkemahan dan air terjun Hutan Rambai. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kebijakan diskon pajak atau relaksasi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan diperpanjang 2 bulan dari 21 Oktober sampai dengan 21 Desember 2021. Pemberlakuan kebijakan ini masih sama seperti sebelumnya, yakni memberikan diskon 50% pokok pajak. Sebelumnya diketahui relaksasi pajak kendaraan bermotor PKB dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus sampai 9 Oktober hingga diberi nama program Bauntung 9.9. Kini kelanjutan dari program tersebut diberi nama Bauntung 21.21. Kebijakan lanjutan ini masih sama seperti sebelumnya, yakni memberikan diskon 50% pokok pajak, pembebasan denda administrasi pajak, pembebasan sanksi administrasi pajak progresif, dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, kepemilikan kedua, dan seterusnya. Ini seperti disampaikan Kepala OPPD Samsat Banjarmasin 1 Ani Hanisa saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dimulai dari di 21 Oktober sampai 21 Desember. Sudah ada berapa capaiannya yang? Jadi capaiannya kami selama beberapa 2 minggu kita mendapatkan 1,3 miliar lebih lah. Kami optimis karena sebelumnya kami di program yang pertama dari target 50 miliar menjadi 58 miliar. Jadi selama pandemi ini mungkin menurun, tapi beberapa hari ini ada peningkatan dari masyarakat. Mungkin karena ekonomi mereka sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk 21 untung ini kita sementara membuka hanya di kantor-kantor pusat Samsat. Jadi kantor-kantor induk. Jadi kita berusaha untuk memudahkan masyarakat. Jadi tidak meribetkan masyarakat. 5 menit selesai lah. Ani juga optimis apa yang menjadi target pemerintah bisa tercapai. Alasannya karena berkaca dari program sebelumnya berhasil bisa melampaui target. Karena itu pihaknya terus berupaya optimal untuk memenuhi target tersebut dengan terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin diminta bisa kembali fokus terhadap pembenahan infrastruktur guna mengatasi bencana banjir. Apalagi intensitas hujan beberapa pekan ini juga tinggi dan debit air sungai terus meluap. Selain itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Isnaini akan mempertanyakan terkait kesiapan anggaran serta grand design komprehensif penanggulangan banjir di Kota Banjarmasin. Berdasarkan informasi, saat ini di beberapa kabupaten kota di Kalsel sudah ada yang terendam air. Selain karena debit air sungai memang tinggi, juga ditambah dengan curah hujan yang terus naik dalam beberapa pekan ini. Bahkan di Kota Banjarmasin sendiri, di beberapa titik tertentu sudah mengalami genangan air yang cukup dalam. Melihat hal tersebut, anggota DPRD Banjarmasin fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi 3 Isnaini meminta pemerintah kota untuk kembali fokus melakukan pembenahan infrastruktur berkaitan dengan penanganan bencana banjir. Fokuslah bagaimana bisa mengalirkan air yang nantinya akan memasuki ke daerah Banjarmasin atau di kawasan pemukiman, kawasan lainnya. Nah, untuk itulah yang perlu dilakukan adalah bagaimana pembenahan infrastruktur untuk mengalirkan kembali air yang akan masuk ke wilayah atau pemukiman ke daerah Kota Banjarmasin. Nah, kita kemarin ketika adanya banjir itu sudah punya penyampaian kepada pihak pemerintah kota agar serius membangun infrastruktur yang bisa
menanggulangi problema banjir, air pasang dan sebagainya. Isnaini menambahkan, pembenahan bisa dilakukan di berbagai aliran keluar masuk air dengan melakukan pendataan di titik mana saja kawasan pemukiman yang rentan terendam banjir. Kota Banjarmasin juga bisa mencontoh Kota Jakarta yang menggunakan sistem buka tutup air, sehingga air tidak bisa langsung masuk ke pemukiman warga yang memang rentan tergenang air. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Isnaini saat berada di gedung DPRD Kota beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya akan segera mengkomunikasikan kepada pihak badan anggaran apakah anggaran penanganan bencana termasuk musibah banjir sudah ada grand design komprehensif yang baik. Dengan nantinya ada grand design komprehensif tersebut serta didukung dengan anggaran, diharapkan penanganan awal bisa dilakukan oleh pemerintah kota terkait bencana banjir di Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Banjarmasin harus sudah siap, baik secara anggaran, secara kegiatan, sehingga penanganan ini betul-betul terlaksana secara baik. Oleh karena itu, saya dari Komisi 3 nanti juga akan menyampaikan di badan anggaran, sudahkah ada grand design yang lebih komprehensif, lebih bersinergi, sehingga penanggulangan banjir ini betul-betul ditangani. Misalnya bagaimana kemarin bahwa untuk jembatan itu ada standarnya, itu ternyata hanya panas-panas tahi ayam, artinya tidak terlaksana oleh pemerintah kota. Itu betul-betul dilaksanakan agar misalnya bagaimana jembatan yang ada di Sungai Petran, di Ayani itu ditata secara baik. Risna, Banjar TV. Pemirsa, bertepatan dengan HKN ke-57, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meluncurkan ambulans sungai RSUD Sultan Suryansah yang siap melayani warga bantaran sungai. Sementara itu, ambulans sungai yang telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan itu diharapkan juga bisa mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di pinggiran sungai. Berikut informasinya untuk Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah kini terus berbenah dan meningkatkan sarana dan prasarananya dalam melayani kesehatan warga Banjarmasin. Hal ini terbukti dengan diresmikannya ambulans sungai oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinai, yang juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-57. Tak hanya sekedar diresmikan, orang nomor 1 di Banjarmasin tersebut juga langsung mencoba sekaligus memperkenalkan ke warga Banjarmasin dengan mengelilingi Sungai Martapura menuju Rumah Sakit Sultan Suryansah. Wali Kota Ibnu Sinai mengatakan ambulans sungai RSUD Sultan Suryansah ini diharapkan bisa melayani masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya warga yang berada di bantaran sungai. Kita resmikan ambulans sungai Rumah Sakit Sultan Suryansah Banjarmasin yang siap melayani warga Kota Banjarmasin supaya tidak macet di jalan. Ya, ini bisa melayani lewat jalur sungai, terutama masyarakat yang ada di pinggiran sungai juga bisa memanfaatkan ini, di samping juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain dalam rangka pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Karena Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai, banyak sungai-sungainya, jadi sayang untuk tidak dimanfaatkan. Dan mudah-mudahan sarana kesehatan ini bisa menunjang peningkatan mutu kesehatan di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kadinkes Kota Banjarmasin Mali Riyadi mengatakan ambulans sungai yang telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan itu
Diharapkan bisa mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di pinggiran sungai, karena 30% masyarakat Banjarmasin tinggal di bantaran sungai. Keberadaan ambulans sungai juga dinilai sangat penting bagi masyarakat Banjarmasin sebagai solusi ketika akses jalan tidak bisa dilalui oleh ambulan darat. Rumah Sakit Sultan Suriyansa ini di pinggir sungai dan ini adalah ikonnya Banjarmasin, ya, sehingga harus dilengkapi dengan ambulans sungai karena 30% warga Banjarmasin ini tinggal di bantaran sungai. Masih ada yang tidak bisa dijangkau dengan ambulan darat, yang ketika ada orang mau melahirkan dan harus dirujuk ke rumah sakit, maka inilah solusinya, ya. Dan orang sakit yang lainnya barangkali selain melahirkan juga bisa kita bantu dengan ambulans sungai. Lebih jauh, Mahli menjelaskan ambulans sungai juga bisa difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan sungai dan pastinya menambah lengkapnya fasilitas di Kota Banjarmasin yang berjuluk Kota Seribu Sungai. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami hadirkan sejumlah daerah di Kalimantan Selatan kejar target 70% capaian vaksinasi.